Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan kuliah hukum Jakarta ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang putusan di pengadilan atau yang mana sebuah pada tahap akhir bagaimana putusan itu tercipta. Ada banding, kita mesti ada banding, kasasi dan ada yang terakhir adalah peninjauan kembali. Nah, untuk selanjutnya ini apa? Sebelum saya mulai kuliah kita pada hari ini, saya perlu mengingatkan lagi seperti yang disampaikan oleh Mas Os tadi, bahwa pembahasan kita pada mata kuliah hukum acara perdata ini terakhir sudah sampai pada pembahasan tentang upaya hukum luar biasa yang kita sebut dengan peninjauan kembali ya. Atau juga ada yang lain ya tentang perlawanan pihak ketiga ya. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi sekedar mengingatkan sekali lagi, kita sudah sampai pada pembahasan sebelumnya yaitu tentang upaya hukum ya. Upaya hukum biasa sudah ya. Upaya hukum banding ya. Perset, kemudian upaya hukum kasasi itu sudah dibahas ya. Bahkan terakhir kemarin kita sudah masuk ke upaya hukum luar biasa, yaitu upaya hukum yang kita sebut dengan peninjauan kembali dan juga upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga ya. Itu sudah kita bahas. Kemudian pada hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita pada pembahasan penting, tidak kalah pentingnya. Ini adalah puncak ya, dari perjalanan panjang ya, tentang proses peradilan perdata, yaitu eksekusi, Mas Os. Eksekusi. Jadi bagaimana putusan pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum tetap itu dieksekusi, dilaksanakan begitu ya. Ini pembahasan kita pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa walaupun proses pemeriksaan perkara sudah berhasil diakhiri dengan keluarnya putusan, tapi itu bukan berarti sudah selesai. Itu masih belum selesai sampai kemudian putusan ini benar-benar dilaksanakan. Nah, makanya perlu yang namanya eksekusi. Bicara eksekusi ini adalah bicara bagaimana putusan itu direalisasikan atau dilaksanakan. Kita boleh membaca beberapa buku, misalnya bukunya Abdul Qadir Muhammad itu menjelaskan bahwa eksekusi itu adalah tahapan di mana putusan resmi harus dilaksanakan. Artinya putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, jadi Abdul Qadir Muhammad menjelaskan bahwa ada tahapan di mana putusan hakim, putusan pengadilan itu dilaksanakan secara resmi. Makanya ini yang beliau tekankan bahwa harus ada eksekusi, di mana bukti bahwa putusan itu resmi dilaksanakan. Itu menurut Abdul Qadir Muhammad. Bukunya yang lain misalnya yang seperti biasa Mas Os, kita baca juga bukunya Sudikno Mertukusumo ya. Prof. Sudikno ya. Ya, Prof. Sudikno sebagai referensi utama kita, beliau juga menyatakan bahwa walaupun ya, pemeriksaan perkara sudah diakhiri dengan keluarnya putusan, bukan berarti ini selesai. Ini belum selesai. Belum selesai persoalannya kalau dalam bahasa beliau itu. Ini katakanlah belum final. Ya, belum final. Harus dilanjutkan kepada tahap berikutnya, yaitu tahap bagaimana putusan pengadilan itu, putusan hakim itu dilaksanakan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak dilaksanakan secara sukarela? Makanya menurut beliau, putusan pengadilan itu sebenarnya kalau sudah punya kekuatan hukum tetap, itu bersifat eksekutorial. Jadi putusan itu bersifat eksekutorial, artinya putusan itu bisa dipaksakan untuk dilaksanakan oleh alat-alat negara, menurut beliau seperti itu. Nah, ini sependapat juga menurut pendapatnya Prof. Subekti ya. Jadi Prof. Subekti juga berpendapat bahwa eksekusi ini istilah yang digunakan ya, ini sebenarnya mengandung sifat memaksa. Jadi ada unsur paksaan di situ. Jadi penggunaan istilah eksekusi menurut Prof. Subekti sebenarnya di situ mengandung sifat memaksa. Putusan itu harus dipaksakan untuk dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan secara
sukarela. Jadi keputusan ini eksekutor ini kan berusaha memaksa ya. Ya. Jadi ini kan seperti sama halnya dengan hukum itu bersifat memaksa. Ya. Ya, hukum itu bersifat memaksa. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang sudah punya kekuatan yang inkrah, yang pasti, ya, yang tetap itu sejatinya juga memaksa para pihak yang berperkara untuk melaksanakan itu, terutama pihak yang dalam tanda petik dikalahkan dan sudah selesai tidak mengajukan upaya hukum lagi, harus dilaksanakan putusan itu. Ya, ini mungkin kalau ditarik kepada asas-asas umum tentang hukum, ya, yang salah satunya adalah hukum bersifat mengikat dan memaksa, ya, maka dalam pelaksanaan putusan hakim di pengadilan, maka sebenarnya di sini terkandung sifat memaksa dan mengikat daripada hukum itu. Jadi sekali lagi ini juga ada hubungannya dengan apa yang kita pelajari waktu semester 1 dulu. Ya, dasar-dasarnya yang Dasar-dasar kita belajar hukum itu salah satunya adalah hukum itu punya sifat mengikat dan memaksa. ya, dari beberapa pengertian menurut pendapat ahli dan profesor-profesor, jadi sebenarnya hakikat dan tujuan eksekusi ini seperti apa, Pak? Ya, kalau kita simak apa yang disampaikan oleh para ahli tadi, ya, para ahli hukum acara perdata, ya, sebenarnya kita dapat memahami bahwa hakikat dari eksekusi ini sebenarnya kan bukti harus dilakukannya atau realisasi, ya, dari putusan pengadilan. Jadi sekali lagi, kalau kita simak dengan cermat apa yang disampaikan oleh Prof. Sudikno, ya, Abdul Qadir Muhammad misalnya, ya, Subekti tadi, hakikat dari eksekusi ini sebenarnya adalah ingin memaksakan pelaksanaan dari putusan pengadilan yang sangat mungkin itu tidak dilaksanakan secara sukarela, sehingga perlu yang namanya eksekusi, ada keharusan untuk dipaksa untuk dilaksanakan supaya apa yang diputuskan itu terwujud menjadi sebuah prestasi yang harus dilaksanakan. Sebenarnya itu hakikat dan tujuan dari eksekusi ini. Jadi sekali lagi, walaupun sudah diputuskan, ya, bukan berarti urusannya sudah selesai sampai di situ, Mas Oos. Sangat mungkin dalam prakteknya ada pihak yang masih enggan untuk melaksanakan putusan itu. Makanya perlu ada tahapan yang namanya eksekusi, yang di situ menurut Subekti itu ada unsur pemaksaan di situ. Jadi putusan yang tidak bisa dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, terutama pihak yang dikalahkan itu harus dipaksa untuk dilaksanakan supaya apa yang diputuskan itu ada wujudnya, ada prestasi yang dilaksanakan, ada kewajiban, ya, yang harus dilaksanakan. Ini pentingnya tahapan eksekusi, ya, yang harus kita pahami ketika kita masuk dalam tahapan akhir, ya, dari pelaksanaan putusan. Jadi sekali lagi, eksekusi ini adalah tahapan di mana putusan itu harus dilaksanakan, ya, walaupun harus dilaksanakan secara dipaksa, ya. Jadi sekali lagi harus, ya. Jadi kalau bicara harus berarti kan dipaksa, ya, untuk dilaksanakan, begitu, ya. Jadi itu ada kata-kata kunci menurut saya penting selalu diingat, ya. Kalau dengan istilah eksekusi berarti kita ingat kata harus dilaksanakan, gitu, ya. Dipaksa untuk dilaksanakan, begitu, Mas Oos. Nah, mungkin kita bisa baca, Mas Oos, tentang beberapa dasar hukum yang mengatur tentang eksekusi ini, Mas Oos, ya, supaya kita juga tahu dasar hukumnya, ya. Seperti biasa kita bisa kita tunjukkan begitu. Misalnya kalau kita baca RBG itu di pasal 195, Mas Oos, sampai pasal 224. Kemudian kalau di RBG, kalau tadi HR, RBG tadi. RBG tadi. HR itu yang benar. Oh ya, HR. Ya, kalau di RBG itu Anda bisa baca di pasal 206 sampai 258, ya. Kalau nanti dicek, ya. Karena kalau bicara pasal-pasal ini mungkin ada yang lupa, ya, itu biasa, ya. Tapi kebetulan kita untuk tahapan-tahapan yang super penting ini, ya, kita mengingat dengan baik, ya. Jadi sekali lagi bisa dibaca di pasal 195 hingga 224, ya. Kemudian juga di pasal
206 sampai di 258. Di situ dirinci ya tentang siapa yang berwenang ya, memimpin ya, memimpin pelaksanaan putusan itu, yang memimpin eksekusi itu adalah pihak ketua pengadilan. Jadi pihak pengadilan dalam ini berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri ya. Atau sekali lagi ada pihak yang mungkin ada yang bertanya Mas Os ya, siapa yang berwenang memerintahkan, ya, mewajibkan atau memaksa putusan itu dilaksanakan ya. Jadi itu di bawah perintah langsung ketua pengadilan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ juga diatur tentang prosesnya mulai dari awal ya, pelaksanaan eksekusi sampai kemudian berakhir dengan terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang dilaksanakan. Misalnya diatur tentang diberi peringatan dulu aan maning ya kalau dalam bahasa hukumnya ya. Jadi ada pemberitahuan dulu, ada peringatan dulu ya. Kemudian ada tahap sita eksekusi. Jadi ada penyitaan gitu ya. Kemudian ada pemenuhan prestasi yang mulai dari pengosongan objek sengketa Mas Os ya. Kemudian penyerahan objek sengketa ya, sampai pelelangan pembayaran itu diatur di situ. Ya, kemudian sampai ada tahapan penyanderaan ya. Sampai sebegitunya ya, diatur secara detail ya, tahapan-tahapan bagaimana eksekusi itu dilakukan ya, gitu. Nah, ini diatur. Jadi sekali lagi kita tidak semena-mena untuk melaksanakan putusan pengadilan, itu diatur dalam hukum acara perdata kita di RBG maupun di HIR. Nah mungkin yang perlu disampaikan Mas Os tentang asas-asas eksekusi ini ya. Sebenarnya tadi sudah disinggung di awal-awal ya. Jadi eksekusi ini sebenarnya dalam rangka untuk melaksanakan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Ya, sudah inkrah atau memiliki kekuatan hukum yang tetap. Ya, misalnya putusan first take yang sudah tidak dimohonkan versetnya. Misalnya putusan banding yang sudah tidak dimohonkan kasasinya. Begitu. Jadi atau putusan kasasi yang sudah tidak dilakukan upaya hukum lagi setelah itu, tidak ada upaya hukum luar biasa maksudnya ya, seperti PK ya. Nah, maka itu sudah punya kekuatan hukum tetap dan bisa dieksekusi. Kemudian putusan perdamaian juga itu bisa dilakukan ya, karena putusan perdamaian itu kalau dilaksanakan, apalagi damai di pengadilan ya, kemudian ada bukti otentik yang menyatakan sudah terjadi perdamaian, itu juga harus dieksekusi. Harus dieksekusi sama halnya dengan putusan pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum yang tetap. Jadi itu asas-asas yang mungkin perlu dipahami ketika kita membahas tentang eksekusi ya. Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum yang tetap Mas Os ya. Barangkali mungkin ada yang mau disampaikan, silakan bisa komentar-komentar, nanti kita akan jawab juga dengan menjawab di kolom komentar begitu Mas Os ya. Mungkin itu Mas Os, mungkin kalau misalnya ada yang mau disampaikan Mas Os silakan, kalau tidak kita bisa akhiri karena mungkin pertemuan terakhir nanti kita akan membahas tentang prosesnya Mas Os ya. Bagaimana untuk pelaksanaan dari eksekusi ini ada prosesnya. Tadi sempat disinggung di awal-awal ya. Jadi mulai dari tahap peringatan, ya, aan maning, kemudian sita eksekusi, kemudian sudah mulai dilakukan penyerahan prestasi, ya, pengosongan objek sengketa, ya, kemudian penyerahan objek sengketa, ya, sampai pelelangan pembayaran, ya, dan lain-lain ya. Nah itu nanti kita akan bahas di kuliah terakhir ya. Karena kebetulan tahapan eksekusi ini adalah tahap terakhir dari hukum acara perdata kita, ya. Jadi alhamdulillah secara secara baik lah insya Allah ya, kita sudah bisa sampai pada tahap akhir ya, menjalani perkuliahan hukum acara perdata kita mulai dari awal sampai hari ini kita sudah masuk pada tahapan akhir dari hukum acara kita, yaitu tahap eksekusi ya, yang merupakan salah satu tahap paling penting ya.
seperti yang saya berkali-kali sampaikan, apa gunanya kita mendapatkan putusan ya, Tapi kalau bisa itu dieksekusi. tidak bisa dieksekusi, tidak bisa dilaksanakan gitu kan. Nah, apa gunanya kita mengatakan ada pihak yang dimenangkan, ada pihak yang tanda petik dikalahkan ya. Kalau pada akhirnya apa yang diputuskan, apa yang diperintahkan dalam putusan itu ternyata juga tidak dijalankan oleh para pihak. Artinya tidak ada itikat baik untuk melaksanakan hukum sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum. Ya. Kita harus berkontribusi untuk tegaknya Indonesia sebagai negara hukum. Ya. Oleh karena itu patut untuk ditaati putusan pengadilan itu. Ya. Walaupun itu terasa pahit begitu ya. Ya, tapi insya Allah itu yang terbaik ya. Karena sekali lagi dalam menjalani proses peradilan ini ya, memang tidak sepenuhnya akan bisa memuaskan para pihak sosial. Jadi harus ada pihak-pihak yang harus legowo, baik yang kalah maupun yang menang harus legowo menerima. Ya itulah hukumnya ya, yang harus dijalankan. Sudah berusaha seadil-adilnya itu Mas Oos. Saya kira itu mungkin kalau ada waktu Mas Oos kita akan lanjutkan pada pertemuan terakhir. Syukur-syukur kalau pertemuan terakhir ini bisa kita lakukan live streaming ya, sebagai pertemuan atau pamungkas. mungkin bisa nge-zoom ya. Bisa nge-zoom juga. Jadi saya ingin di pertemuan terakhir ini, karena ini sudah mau masuk ke minggu terakhir perkuliahan, Hampir UAS kan. hampir UAS, jadi kita lakukan dengan Zoom atau live streaming bisa supaya kita bisa langsung berinteraksi Mas Oos ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selebihnya saya kembalikan kepada Mas Oos sebagai hostnya. Oke, Mas Hussein. Ya itu teman-teman seputar kuliah ini kita tutup perjumpaan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.